Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersama saya, Hindriah, dari Bimbingan Konseling SMK Kesuma Margoyoso. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi kePKN tentang belajar efektif dan efisien. Silahkan untuk mengikuti materinya. Belajar efektif dan efisien adalah merupakan aktivitas rutin bagi mereka yang masih menyandang status sebagai pelajar. Meskipun sebenarnya belajar harus dilakukan sepanjang hayat oleh siapa saja. Siapapun tentu ingin sukses dalam belajar. Namun, sudahkah cara belajar yang kalian inginkan selama ini efektif sekaligus menyenangkan? Ada 3 cara belajar efektif dan efisien di sini. Yang pertama adalah langkah belajar efektif dan efisien. Yang kedua ada waktu belajar yang efektif. Yang ketiga gaya belajar yang efektif dan efisien. Untuk cara belajar efektif dan efisien, cara yang pertama yakni 7 langkah yang bisa kalian kembangkan untuk mendapatkan belajar yang efektif dan efisien. Langkah yang pertama, bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Yang kedua, pusatkan dirimu terhadap nilai dan prinsip yang kamu percaya. Langkah yang ketiga, kerjakan dahulu mana yang lebih penting. Yang keempat, anggap dirimu berada dalam kerjasama dan persaingan. Sedangkan langkah yang kelima adalah pahami orang lain, maka mereka akan memahamimu. Yang keenam, cari solusi yang lebih baik. Langkah yang terakhir adalah yang ketujuh, tentang dirimu sendiri secara berkesinambungan. 7 langkah yang bisa kalian kembangkan untuk mendapatkan belajar yang efektif dan efisien. Yang pertama, langkah pertama adalah bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Jadi, tanggung jawab merupakan tolak ukur sederhana di mana kalian sudah mulai berusaha menentukan sendiri prioritas, waktu, dan sumber-sumber terpercaya dalam mencapai kesuksesan belajar. Langkah yang kedua, pusatkan dirimu terhadap nilai dan prinsip yang kamu percaya. Maksudnya di sini, tentukan sendiri mana yang penting bagi dirimu. Jangan biarkan teman atau orang lain mendikte kamu apa yang penting bagi dirimu sendiri. Langkah yang ketiga, kerjakan dahulu mana yang penting. Maksudnya, kerjakanlah dulu prioritas-prioritas yang telah kamu tentukan sendiri. Jangan biarkan orang lain atau hal lain memecahkan perhatian dari tujuanmu. Langkah untuk mendapatkan belajar yang efektif dan efisien yang keempat adalah anggap dirimu berada dalam situasi kerjasama atau persaingan. Jadi, selain sebagai teman yang membantu dalam belajar bersama dan banyak memberikan masukan, ide baru dalam mengerjakan tugas, anggaplah dia sebagai sainganmu juga dalam kelas. Dengan begini, kamu akan selalu terpacu untuk melakukan yang terbaik di dalam kelas kalian. Langkah kelima, pahami orang lain, maka mereka akan memahamimu. Ketika kamu ingin membicarakan sesuatu masalah akademis dengan gurumu, misalnya mempertanyakan nilai matematika atau meminta dispensasi tambahan waktu untuk mengumpulkan tugas, tempatkan dirimu sebagai
guru tersebut. Nah, sekarang coba tanyakan pada dirimu, kira-kira argumen apa yang paling pas untuk diberikan ketika berada dalam posisi guru tersebut. Untuk langkah yang keenam, cari solusi yang lebih baik. Maksudnya di sini, bila kamu tidak mengerti bahan yang diajarkan pada hari ini, jangan hanya membaca ulang bahan tersebut, coba cari lainnya. Misalnya, diskusikan bahan tersebut dengan guru, teman, kelompok belajar, atau dengan pembimbing. Mereka akan membantumu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Langkah yang ketujuh adalah langkah yang terakhir untuk mendapatkan belajar yang efektif dan efisien adalah tentang dirimu sendiri secara berkesinambungan. Artinya, dengan cara ini, belajar akan terasa mengasihkan dan mungkin kamu mendapatkan ide-ide yang cemerlang. Untuk yang kedua, waktu belajar yang efektif. Tiap orang pasti punya cara yang berbeda-beda untuk belajar. Ada yang sukanya hanya belajar kalau di sekolah saja. Ada juga yang di sekolah tidak memperhatikan guru mengajar, jadi terpaksa di rumah belajar mati-matian. Situasi dan kondisi lingkungan sekitar kita juga turut menentukan waktu belajar yang tepat. Cara yang ketiga adalah gaya belajar efektif. Di sini setiap orang pasti mempunyai cara atau gaya belajar yang berbeda-beda. Banyak gaya yang bisa dipilih untuk belajar secara efektif dan efisien. Di sini akan Ibu jelaskan ada 7 gaya belajar yang efektif dan efisien. Yang pertama, belajar dengan kata-kata. Yang kedua, belajar dengan pertanyaan. Yang ketiga, belajar dengan gambar. Yang keempat, belajar dengan musik. Gaya belajar yang kelima, belajar dengan bergerak. Yang keenam, belajar dengan bersosialisasi. Yang terakhir, gaya belajar dengan kesendirian. Gaya belajar yang efektif dan efisien yang pertama, yakni gaya belajar dengan kata-kata. Gaya ini bisa kita mulai dengan mengajak seorang teman yang senang bermain dengan bahasa, seperti bercerita dan membaca serta menulis. Gaya belajar ini sangat menyenangkan karena bisa membantu kita mengingat nama, tempat, tanggal, dan hal-hal lainnya dengan cara mendengar kemudian menyebutkannya. Gaya belajar yang kedua, belajar dengan pertanyaan. Bagi sebagian orang, belajar makin efektif dan bermanfaat bila itu dilakukan dengan cara bermain dengan pertanyaan. Misalnya, kita memancing keingintahuan dengan berbagai pertanyaan. Setiap kali muncul jawaban, kejar dengan pertanyaan, sehingga didapatkan hasil akhir dari jawaban tersebut. Gaya belajar yang ketiga, belajar dengan gambar. Ada sebagian orang yang lebih suka belajar dengan membuat gambar, merancang, melihat gambar, slide, video, atau film. Orang yang memiliki kegemaran ini biasa memiliki kepekaan tertentu dalam menangkap gambar atau warna, peka dalam membuat perubahan, merangkai, dan membaca kartu. Yang keempat, belajar dengan musik. Detak irama, nyanyian, dan mungkin memainkan salah satu instrumen musik atau selalu mendengarkan musik. Ada banyak orang yang suka mengingat beragam informasi dengan cara mengingat notasi atau melodi musik. Ini yang disebut sebagai ritme hidup. Mereka berusaha mendapatkan informasi terbaru mengenai beragam hal dengan cara mengingat musik atau notasinya.
yang kemudian bisa membuatnya mencari informasi yang berkaitan dengan itu. Misalnya, mendengarkan musik jazz, lalu tergelitik bagaimana lagu itu dibuat, siapa yang membuat, di mana, dan pada saat seperti apa lagu itu muncul. Gaya belajar yang kelima yaitu belajar dengan bergerak. Gerak manusia menyentuh sambil berbicara dan menggunakan tubuh untuk mengekspresikan gagasan adalah salah satu cara belajar yang menyenangkan. Mereka yang biasanya mudah memahami atau menyerap informasi dengan cara ini adalah kalangan penari, olahragawan. Jadi, jika Anda termasuk kelompok yang aktif, tak salah mencoba belajar sambil tetap melakukan beragam aktivitas menyenangkan seperti menari atau berolahraga. Untuk gaya belajar yang keenam, belajar dengan bersosialisasi. Di sini bergabung dan membaur dengan orang lain adalah cara terbaik mendapatkan informasi dan belajar secara cepat. Dengan berkumpul, kita bisa menyerap berbagai informasi terbaru secara cepat dan mudah memahaminya. Dan biasanya, informasi yang didapat dengan cara ini akan lebih lama terekam dalam ingatan. Gaya belajar yang terakhir, yang ketujuh adalah belajar dengan kesendirian. Ada sebagian orang yang gemar melakukan segala sesuatunya, termasuk belajar dengan menyepi. Untuk mereka yang seperti ini, biasanya suka tempat yang tenang dan ruang yang terjaga privasinya. Jika Anda termasuk yang seperti ini, maka harus memiliki kamar pribadi sendiri akan sangat membantu Anda untuk bisa belajar secara mandiri yang butuh ketenangan. Setelah saya sampaikan materi belajar efektif dan efisien, Ibu berharap kalian bisa mengenal langkah belajar yang efektif dan efisien sehingga menerapkan sikap dan kebiasaan yang benar dalam belajar sehingga mencapai prestasi belajar yang optimal. Di sini kalian nantinya bisa memilih gaya belajar yang pas buat kalian sendiri. Demikian materi bimbingan konseling hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa lagi dengan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.